Halo pemirsa Muba TV, jumpa kembali bersama saya Armenia Richa dalam Berita Muba Sepekan. Penjabat Bupati Sandi Fahlevi laporkan progres pembangunan jembatan Lalan ke penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Bertempat di kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis 15 November 2024, PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlevi memaparkan laporan terkait tindak lanjut perkembangan pembangunan jembatan P6 Lalan yang ambruk ditabrak tongkang pada 12 Agustus 2024. Di hadapan PJ Gubernur Sumatera Selatan, Ellen Setiadi, Haji Sandi Fahlevi menyampaikan setelah dilakukan beberapa kali rapat dan terakhir kesepakatan rapat koordinasi perbaikan jembatan P6 pada tanggal 30 Agustus 2024. Pemerintah Kabupaten Muba mengajukan gugatan ganti kerugian tanggung renteng terhadap pihak penubruk, dan selanjutnya hasil gugatan biaya ganti rugi perbaikan jembatan tersebut akan diserahkan kepada Asosiasi AP6L sebagai pengganti dana talangan. Sementara progres keuangan atau pendanaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024, ada 13 perusahaan yang sudah berkomitmen membayar dana talangan sesuai kesepakatan tersebut, dan ada 6 perusahaan pengguna alur yang belum berkontribusi, sebagai besar merupakan perusahaan perkebunan. Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Ketua P6L Humala Uluan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun jembatan P6 Lalan hingga selesai. Dari Palembang, Tim Muba TV melaporkan. Panen raya jagung di Kecamatan Lalan mewujudkan swasembada pangan Muba. Di tengah semaraknya panen raya jagung, PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlevi bersama PJ Ketua TPPKK Muba Haji Triana Sandi Fahlevi merayakan keberhasilan pertanian di Desa Purwoagung. Kegiatan ini mengangkat tema inspiratif dengan panen raya jagung di lahan pasang surut, kita jadikan Muba sebagai daerah berdaulat pangan. Panen kali ini dilaksanakan di lahan seluas 637 hektar dengan 227 hektar di Desa Purwoagung dan 410 hektar di Desa Trimulyo Agung. Dalam sambutannya, PJ Bupati menegaskan komitmen untuk memaksimalkan potensi pertanian di Muba, khususnya di Kecamatan Lalan, guna mencapai swasembada pangan. Haji Sandi Fahlevi berharap bantuan dari pemerintah seperti peralatan, pupuk, dan bibit dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani. Kepala Dinas TPHP Muba, Insinyur Atamrin, menjelaskan tentang langkah inovatif yang diterapkan untuk meningkatkan produksi pertanian, termasuk pembukaan lahan tidur dan penggunaan teknologi mekanisasi. Di akhir acara, PJ Bupati Muba menyerahkan bantuan alat pertanian, pestisida, pompa air, dan benih padi sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin siap sukseskan gelaran Pekan Olahraga Wartawan Daerah Sumatera Selatan ke-4. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan ke-4, Kabupaten Musi Banyuasin semakin memantapkan persiapannya. Gelaran yang akan berlangsung di Kota Sekayu tersebut siap digelar dalam hitungan hari. Hal tersebut terungkap dalam rapat finalisasi kesiapan Porwada ke-4 yang digelar oleh Pemkab Muba melalui Dinas Pemuda dan Olahraga bersama PWI Kabupaten Muba pada Selasa 19 November 2024 di Serasan Sekate. Dalam kesempatan tersebut, Haji Yudi Harzandi mengingatkan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk mensukseskan pelaksanaan Porwada. Ia juga meminta dukungan maksimal dari OPD, BUMD, dan pihak terkait lainnya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga berharap Porwada ke-4 di Muba akan menjadi ajang yang sukses, mempererat hubungan antar wartawan dan menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan jurnalistik para anggota PWI Sumsel. Sementara itu, PLT Ketua PWI Kabupaten Muba, Intan Heldiana Putri SIP, mengungkapkan bahwa pembukaan Porwada PWI Sumsel ke-4 akan digelar di Stable Berkuda Sekayu pada 3 Desember 2024. Menurutnya, Porwada ini merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar wartawan dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Selain itu, Porwada juga menjadi platform untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan jurnalistik wartawan, serta memotivasi anggota PWI untuk menjaga kesehatan dan gaya hidup aktif melalui olahraga. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin resmi dikukuhkan.
Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan tahun 2024-2029 resmi dilantik pada Rabu 20 November 2024 di Auditorium Pemkab Muba. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin Ahmad Baidowi dan juga pengurus DPC APJI Kabupaten Musi Banyuasin dilantik secara langsung oleh Ketua DPD APJI Provinsi Sumatera Selatan, Haja Sulaiha, serta dilanjutkan dengan kata pengukuhan oleh penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlepi melalui Asisten Administrasi Umum Setda Muba Dr. Andes Safarudin. Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Setda Muba Dr. Andes Safarudin mengucapkan selamat atas dikukuhnya pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin dan berharap DPC APJI ini dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai saluran berbagai pengetahuan dan pengalaman bagi para anggotanya. Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Haja Sulaiha Esos menyampaikan agar para pengurus APJI Kabupaten Muba yang baru saja dilantik dapat langsung bersinergi dengan berbagai OPD, serta dapat menjalankan program kerja dan melakukan kolaborasi guna mendukung program pemerintah pusat maupun daerah. Dari Kecamatan Sekayu, tim Muba TV melaporkan. Temui penjabat Bupati Musi Banyuasin, Gereja Protestan Injil Nusantara Sekayu sampaikan rencana Natal. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlepi menerima audiensi dari jajaran pengurus Panitia Natal Gereja Protestan Injil Nusantara Serasan Sekate Sekayu pada Kamis 21 November 2024 di ruang audiensi Bupati. Pada kesempatan tersebut, Pendeta Bapak Marcel B. Welerat STH menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan kegiatan perayaan Natal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 mendatang, bertempat di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Menanggapi hal yang telah disampaikan, penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlepi menyambut baik dan mengapresiasi rencana yang akan dilaksanakan tersebut. Dirinya juga mengatakan akan hadir untuk memeriahkan acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember mendatang. Turut hadir dalam audiensi, Kepala Badan Kesbang Polmuba Joni Martohonan, Kabak Umum Setda Muba Chef Rizal, Kepala Dinkominfo Muba Heriandi Sinulinga AP diwakili Kabid Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono, serta perwakilan dari bagian Kesra Setda Muba Yuni Archan. Dari Kecamatan Sekayu, tim Muba TV melaporkan. Sekretaris Daerah Musi Banyuasin minta perusahaan komitmen penuhi kewajiban. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Fahlepi melalui Sekda Kabupaten Musi Banyuasin Haji Apriyadi Mahmud dengan tegas meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin untuk segera memenuhi komitmen mereka dan segera mempercepat penyelesaian izin yang dibutuhkan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan akselerasi pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan sosialisasi perangkat monitoring lahan dan juga inventarisasi gas rumah kaca di ruang rapat Serasan Sekate Kamis 21 November 2024. Sekda Apriyadi menegaskan bahwa komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial dan pembangunan kebun masyarakat masih sangat lemah. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan kewajiban plasma atau program ekonomi produktif yang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Muba Ahmad Thoibir menyampaikan bahwa hingga saat ini ada 47 perusahaan telah memiliki akun si Perbun, sementara 13 perusahaan lainnya belum memiliki akun. Dr. Prayudi Samsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, memberikan apresiasi kepada Pemkab Muba khususnya Dinas Perkebunan Muba atas fasilitasi yang diberikan dalam program FPKMS. Diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mempercepat proses pemenuhan kewajiban perusahaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Kecamatan Sekayu, tim Muba TV melaporkan. Semakin mengudara, Radio Gemarandik Musi Banyuasin dilirik banyak kabupaten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Oku melakukan studi banding ke Kominfo terkait dengan tips dan trik dari mengudaranya Radio Gemarandik serta program yang menarik lainnya. Kunjungan tersebut langsung dikomandoi oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Oku Prayitno Darmadi Esos MSI beserta Kepala LPPL Radio Sukses FM Neliana SIKOM dan Koordinator Pengelolaan dan Perencanaan Konten Media Lita Sari SE.
Dengan penuh kehangatan, kunjungan dari Kominfo Oku disambut oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Muba Heriandi Sinulinga AP melalui Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba, Daud Amri SH. Didampingi oleh Kepala Bidang Informasi Publik, Frans Gustian STMSI, Kepala Bidang Komunikasi Publik Kominfo Kartiko Buwono SEMM, dan Analis Kebijakan Ahli Muda Welly Henderson SEMSI pada Kamis 21 November 2024. Sekretaris Dinas Kominfo Daud Amri SH mengatakan selamat datang di Kabupaten Muba untuk rombongan Dinas Kominfo Oku. Ia juga mengatakan sharing ilmu tentang LPPL Radio sangat diperlukan guna pengembangan LPPL Radio ke depannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Oku Praitno Darmadi Esos MSI menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat dari Kominfo Muba. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV melaporkan. Demikian informasi yang telah kami sajikan. Simak tayangan ini di channel YouTube Muba TV. Saya Armenia Rica beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.